itu kan dari pihaknya Rio itu memberikan bukti, dan dari lawyerku itu mau meminta buktinya itu secara real, karena buktinya itu cuma sekedar kertas aja gitu, dan hari ini buktinya itu tidak bisa dibuktikan, makanya sidangnya ditunda gitu. Oke, kalau dari pihaknya kamu sendiri ada pembuktian lain nggak? Pasti ada bukti lain dong ya pasti. Apa aja sih? Mungkin yang didengar adalah adanya KDRT segala macam. Oh iya, memang kan selama aku menikah sama Rio kan juga kita tahu lah ya backgroundnya Rio seperti apa gitu kan. Kalau aku kan menikah karena Allah, juga karena memang kita pasangan pasti ada rasa lah ya kan, kayak gitu. Aku berpikir adalah dulu orang baik itu bisa orang negatif itu bisa menjadi baik, tapi nyatanya tidak bisa dirubah menjadi baik gitu. Kalau masalah aku kemarin waktu dia ketangkep yang ketiga kalinya, aku marah sangat. Ya itu memang sudah sakit hati banget ya, maksudnya aku selama ini juga ada KDRT juga gitu kan, bahkan juga masih ada bekas-bekas di di badanku juga masih ada bekas gitu sih. Iya, Oke, kayak ini ada kalau memang pernah terjadi KDRT, kenapa harus menunggu sekian lama baru? Enggak, karena aku pikir kan aku tuh waktu itu kan sempet ke konselor ya, konselor di RSKO segala macam. Memang kalau misalnya orang narkoba itu emosionalnya terlalu tinggi banget dan meluap-luap. Jadi aku pikir aku kasih kesempatan aja, karena kan aku sudah memilih dia untuk menikah dengan dia, berarti segala hal negatif aku harus terima gitu. Jadi dan pernikahan itu bagi aku kan sakral banget. Dan ternyata pas dia keluar dari penjara malahan gugat cerai aku, dan aku pun masih berpikir aku bertahan, aku kayak sosok sebagai sebagai malaikat lah, tapi ternyata tidak bisa gitu. Aku pikir juga kemarin ya itu kan cuman yang mungkin dia saat-saat memang emosinya tidak terkontrol atau apa, nanti keluar dari penjara mungkin benar-benar taubat nasuha. Tapi yang aku dapat seperti ini ya memang nggak bisa dirubah sih manusianya, seperti itu sih. Oke, pernah ngerasa gak sebagai perempuan nih, saya sudah kasih waktu, kesempatan segala macam, apapun itulah ya, baik materi, pernah gak sih ngerasa saat sendiri, gue ini adalah perempuan yang bodoh ya? Oh iya, makanya kemarin pas aku rilis single gitu kan, itu kan aku minta bikinin lagu sama Mas Badai. Aku bilang, Mas, aku sampai detik ini aku masih mau bertahan. Sebenarnya tuh lagunya sebelum Rio keluar dari penjara ya, jadi kan aku tetap bertahan. Di situ video klipnya itulah real life-nya aku, kehidupan aku sama Rio seperti itu. Segitunya aku bertahan, segitunya aku sabar, segitunya aku ikhlas, segitunya aku mendampingi dia, tapi aku disia-siain, itu aja sih. Merasa bodoh gak? Iya, aku pas makanya pas aku ngelihat video klipnya itu gitu, jadi aku ngeliat, oh segitu bodohnya aku ya, segitu piciknya pikiran aku saat itu, kok aku mau ya, kok aku bisa, itu aja sih. Berarti untuk di tanggal 5 November ntar bukti apa aja yang sudah banyak bukti. Aku di KDRT-in, aku di sini juga aku ada bekas sundutan rokok juga kan, ini masih ada gitu loh. Terus ada bukti chattingan, ada banyak sekali bukti yang aku sampai mungkin ada setebel ini kali gitu loh, bukti-buktinya gitu. Karena dia mengajukan gugatan cerai, dan pada saat dia membawa saksi itu semuanya tuh tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada, itu aja. Nah ini berarti kemarin video klip itu menggambarkan saat itu, kondisi saat itu? Iya, real life aku, benar-benar kondisi saat aku menikah sama dia. Memang awal-awalnya kan memang romantis apa segala macam gitu, memang kayak begitu kondisi pernikahan kami saat itu. Masuk ada ikan kekerasan di video klip itu sama? Iya, itu benar semua. Ya, Itu kan kamu pernah mengalami kekerasan verbal? Ada trauma gak sih? Bahkan ketika kamu harus mengulang adegan itu di... Ada. Kemarin aku sama Chris Hatta gitu, ada beberapa kali aku bilang, Chris, aku yang shock banget gitu, yang ketakutan saat di cekek gitu kan. Aku bilang, Chris, tar dulu, aku trauma banget gitu. Dan kejadian kan memang itu di kamar pribadi aku ya, jadi memang terjadinya di situ, dan adegan ulangnya pun di situ, jadi benar-benar traumatik banget. Ya kayak ini kejadian paling parah apa sih sehingga kayak ini jadi saat hidupnya Rio yang paling parah yang pernah dialami seperti itu? Aku sih KDRT udah 4 kali ya selama menikah gitu, tapi
aku masih berpikir ya sudahlah, ini biarkan menjadi hidup aku aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak begini gitu kan, ya bukannya aku mau membuka apa gimana gitu, tapi memang kayak kemarin juga kan kejadian yang terjadi di IG-nya Rio gitu, aku udah diam-diam aja tapi dia seperti itu. Jadinya ya sudahlah, sudah semuanya udah terbuka, ya aku buka aja semuanya gitu sih. Mbak ini dengan membuka ini, Mbak ini berarti punya bukti-buktinya semuanya ada. Ada kok saat aku dipukulin ini kan nih, aku sampai benjol gede banget. Oh, lebam. Iya, lebam. Inilah. Berarti udah visum semua kan? Enggak, aku nggak visum karena aku pikir kalau misalnya visum berarti aku harus visum itu kan harus bikin surat laporan polisi baru bisa visum. Tapi kalau misalnya aku bikin laporan polisi terus aku visum, kan sama aja aku membuat suamiku pada saat itu menjadi bagian yang dilaporkan gitu loh. Jadi aku pikir ya sudah, biar aja aku simpan lagi sendiri gitu sih. Mbak, pemicu KDRT itu apa? Sebenarnya sih cuman hal-hal sepele aja sih, yang mungkin karena kan kalau balik lagi ya, mohon maaf sebelumnya gitu, maksudnya kalau orang narkoba itu pasti emosinya tuh tidak terkontrol dan sensitif sekali gitu. Ketika kita membuat salah satu titik saja itu bisa memicu emosi dia yang sangat luar biasa sekali, itu aja. Mbak ini selain verbal, ada gak yang non verbal yang itu membekas di hati, ucapan ini? Ada itu Boleh sampai tahu nggak? sampai detik ini ucapan itu sangat-sangat sangat-sangat membekas sekali sih sama aku sih gitu. Boleh tahu nggak? Kalau itu kayaknya nanti aja deh aku ucapinnya. Oke, atas apa yang sudah dia lakukan, nyesel gak sih kalau ini gue laporin? Enggak sih, kalau aku sih enggak maksudnya nyeselnya dalam arti gini, kenapa aku masih tetap bertahan sampai dia keluar akhirnya menggugat aku, dan isi gugatannya dan saksinya itu tidak sesuai dengan fakta dan realita. Itu aja sih yang aku sesalin. Tahu gitu kan aku mendingan aku sudahin aja. Tapi kan ini kan proses sidang sedang berlangsung nih. Terus ada berita juga dan beberapa media online juga dirimu dengan kekasih baru. Itu gimana? Aku nggak punya kekasih, aku itu teman gitu. Terus kalau misalnya cuman kayak gitu doang kan nggak masalah ya gitu. Teman-teman media juga bisa kok sama-sama temen gitu. Cuman kayak gitu, terus aku cuman berharap mudah-mudahan one day aku akan mendapatkan laki-laki yang baik, yang tulus, yang benar-benar mencintai aku apa adanya. Makanya aku bilang sama teman-teman media, mohon doanya aja, siapa tahu nanti ke depannya aku mendapatkan laki-laki yang memang bisa menerima aku apa adanya dengan segala kekurangan aku, bukan kelebihan aku dulu. Berarti yang di foto itu apa? Hanya teman Teman kecil spesial aja. atau teman? Teman kecil aja. Berarti laporan di Polres itu tidak termasuk body shaming yang dilaporkan? Ada peran Rio bisa dijelaskan? Sejauh ini sih belum dilaporkan dia sebagai tersangka ya, hanya sebagai saksi, karena di situ kan di feed IG-nya Rio ya, jadi nanti Rio dipanggil sebagai saksi aja sih. Dan yang sangat disayangkan, kenapa dia membalas itu aja, dan kenapa di saat aku sudah laporkan itu dia menghapus gitu, dan kemarin-kemarin kenapa nggak dihapus? Kak, sebagai orang yang pernah hidup bersama terlibat dalam Iya, shaming. aku sih kadang-kadang suka ketawa sendiri gitu, maksudnya kok kayak gitu ya, kok lucu banget sih, kok aneh banget, oh unik banget ya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada netizen gitu kan yang suka membalas komen di feed IG-nya Rio gitu, yang nggak tahu apa-apa, dia ngejudge aku, terus seolah-olah aku menzolimi dia, padahal tidak tahu yang terjadi realita hidup rumah tangga aku seperti apa. Aku selalu doa sama Allah sih, semoga wanita-wanita yang komen jelek tentang aku gitu, yang nggak tahu realitanya, mudah-mudahan one day dia akan menerima dan mendapatkan perlakuan yang aku rasakan di saat aku menikah. Itu aja sih. Jadi awal menikah lu sempat ada perjanjian atau belum? Enggak.
nggak ada harta gono gini, karena memang nggak ada harta untuk nama dia dan nama aku di saat menikah gitu, hanya usaha aja gitu. Usaha juga memang usaha juga real memang uang aku. Sampai detik ini nggak ada komunikasi sama dia. Enggak. Aku mencoba komunikasi sama dia itu terakhir itu waktu Lebaran ya. Aku cuman minta maaf aja karena aku ya mungkin kalau dibilang teman-teman aku wanita bodoh ya udah disakitin, udah di semuanya lah, korbanin semua, tapi aku masih mau membuka komunikasi karena aku berpikir oh ya udahlah, aku cuma say sorry aja gitu kalau aku mungkin ada salah hilaf gitu. Tapi dia nggak mau, dia menutup semua komunikasi. Ya buat aku ya buat apa kalau misalnya dia menutup komunikasi sama aku terus dia teleponin semua teman-teman deket aku untuk pembelaan gitu loh. Buat apaan gitu kalau misalnya memang benar dan memang dia tidak merasa bersalah, untuk apa pembelaan kayak aku nggak ada gitu. Maksudnya teleponin teman-temannya dia, even ada temennya beberapa yang hubungin aku nggak ada pembelaan karena memang realita, dan ya ini yang aku punya cuma jujur aja. Tapi untuk terkait dengan foto jangan cowok tersebut, bisa mungkin jadi bumerang dari Rio ke kamu. Udah deket. Enggak, Karena ya belum kok, kelar nih. Dia juga di feed IG-nya dia love you aku nggak ada masalah kok Hmm. gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma sekedar Jadi masalah. kayak gitu, jadi masalah. Buktinya apa kalau aku selingkuh gitu? Buktinya apa kalau aku punya pacar? Kan nggak ada kayak gitu. Itu juga temen deket, memang temen dari kecil gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Aku maksudnya selama aku baik, selama aku benar, aku nggak pernah takut. Oke. Berarti kalau untuk teman sendiri itu dari kalangan selebritis atau Dari orang kalangan biasa? apa ya Mas? Mau dari kalangan apa? Mas kepo banget deh. Iya, maksudnya kan kita agak tahu tuh, maksudnya biar. Dari dua-duanya kok dia. Tapi untuk sampai sejauh ini masih belum Nggak ada. apa menunggu kelar dulu. Enggak, aku belum ada kepikiran untuk pacaran lagi. Yang coba ngedeketin sih adalah beberapa gitu, tapi kan mereka juga tahu aku proses dan mereka juga mengenal aku bahwa aku tuh kalau udah komit aku komit gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah selesai semuanya, aku mau jalan sama siapa aja kan bebas. Lebih selektif gitu nggak sih Kak sekarang? Banget, aku selektifnya parah banget. Kalau misalnya kayak ada nggak usah cowok yang suka sama aku gitu ya, temen aja gitu, temen cowok gitu, misalnya mau deket sama aku cuma sekedar temen, itu aku selektif banget karena aku trauma sekali gitu. Maksudnya ternyata itu kalau kata psikiater aku gitu kan, aku sempat ke psikiater juga ya, itu kamu jangan pernah melihat orang itu dari sisi agamanya, tapi lihatlah dari akhlaknya. Karena kalau lihat dari agamanya itu, akhlaknya itu belum tentu baik. Tapi kalau akhlaknya baik, agamanya pun pasti baik dan akan mengikuti. Kalau boleh tahu nama teman dekatnya siapa tuh, Kak? Mas Doni namanya. Ada trauma nggak mau lagi sama public figure? Nggak ada sih, aku nggak ada trauma untuk kemarin aku sempet yang ngobrol sama Vicky, sama Mas Vicky ya, sama Chris Hatta gitu, aku ngobrol gitu, sempet juga diledekin gitu, maksudnya wah nggak mau lagi dong sama public figure. Enggak lah, nggak ada trauma sampai segitunya gitu. Trauma pasti trauma, kayak waktu tahun lalu pun saat dia ketangkep, aku 1 bulan nggak tidur di kamar pribadi aku memang agak trauma, tapi traumanya ya udah, misalnya traumanya 1 bulan ya 1 bulan, traumanya 1 tahun ya 1 tahun gitu. Dan nggak semua public figure kayak begitu gitu, kayak misalnya teman-teman media juga kan mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak semua kan, kayak entrepreneur juga kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih buat aku mau sama kedepannya sama public figure ataupun sama pengusaha ataupun sama mungkin sama teman-teman media gitu kan. Jadi nggak ada trauma karena aku sendiri kan lagi mau mencoba terjun juga. Mungkin kelanjutan sidangnya itu gimana? Kelanjutan sidang itu nanti tanggal 2 November itu kelanjutan sidangnya tanggal 2 November itu pembuktian fakta yang benar-benar, maksudnya kayak aku ribut chattingan sama Rio gitu, yang memang itu chattingannya menurut aku adalah itu bukan chattingan maksudnya chattingan bukan saat-saat di saat kita lagi menjalin hubungan rumah tangga gitu loh. Jadi dia tidak bisa membuktikan chattingan itu pada saat tanggal berapa, jam berapa, dan
hari apa gitu. Jadi lawyerku tuh maunya pembuktiannya secara real, tapi itu tidak bisa dibuktikan. Dan nanti juga tanggal 2 November saksi dari 5. Oke. Sorry, tanggal 5 November itu nanti ada pembuktian saksi dari aku juga. Itu ada mama aku, asisten aku, asistennya Rio dulu, terus ada tante aku, ada kakak aku. Itu aku mungkin ada banyak saksi. Bukannya aku mau pembelaan, tapi memang aku mau, ya inilah yang terjadi faktanya. Kalau memang mau bercerai, ya bercerai aja, tapi tidak perlu maksudnya mencari-cari masalah yang memang bukan, sebenarnya tidak ada masalah, seperti itu aja sih. Dan jangan memberikan saksi yang memang tidak tahu the real kehidupan aku sama Rio saat berumah tangga. Dan kalau misalnya memang mau cerai, kenapa kamu cerainya itu pas keluar dari lapas, sedangkan waktu saat ketangkep, saat dia di RSKO itu ada bukti, ada buku harian segala macem. Dan saat di lapas juga dia tidak mau bercerai sama aku. Jadi kalau mau cari-cari masalah, ya ngomong aja baik-baik, nggak perlu juga kasih aku hantaman yang maksudnya tiba-tiba dia keluar aku shock gitu loh. Aku sih tidak menangisi keadaan ya, aku hanya menangisi perjuangan dan pengorbanan aku aja selama ini yang sudah aku lakukan sama Rio. Oke, baik, terakhir dari saya. Masih ada pembelaan nggak untuk Rio atas asumsi masyarakat bahwa Rio hanya numpang hidup? Oh, kalau misalnya pembelaan seperti itu ya maksudnya silakan netizen, haters, teman-teman media melihat sendirilah dari awal sampai akhir. Aku kan hidup aku kayak roller coaster, jadi aku nggak usah ngomong berucap iya, tapi aku nggak berucap pun teman-teman media semuanya sudah mengerti dan tahu gitu. Jadi jawab sendiri aja, pasti jawabannya mungkin yes gitu. Oke, Oke, makasih. Gantian.